Soal program beasiswa. Beasiswa dihentikan untuk rekrutmen baru. Loh, beasiswa kan sudah ada penjelasan asisten 3 kan? Kalau yang sedang mengikuti dan lain sebagainya, ongoing itu tetap dibiayai. Ini kemanusiaan loh. Bagaimana sampai mereka tuntas dong? Ya. Nah, kemudian Pak Asisten dan teman-teman Sekda kan mengevaluasi. Ketika itu dulu masuk di dalam RPJMD, itu sudah melampaui target. Kenapa dia masuk menjadi RPJMD? Karena itu kebijakan dan itu disampaikan oleh Pak Gubernur sebelumnya kan, dalam kampanye politik. Walaupun awalnya kan Pak Gubernur menyampaikan bahwa sumber dari beasiswa mengirim itu, karena itu bukan kewenangan provinsi, itu kewenangan pusat. Pak Gubernur waktu itu menyampaikan sumber pendanaannya dari CSR. Tapi faktanya kita akhirnya pakai APBDP. Tidak ada yang salah dari itu, karena kebijakan dituangkanlah dalam ini. Sekarang kan saya ndak ada kampanye di dalam menuangkan RPD 2024 ini. Kan tadi harapannya ada penyehatan APBD gitu kan. Ya teman-teman itu secara teknokratik menyisir mana yang perlu, mana yang tidak perlu. Tapi sebentar lagi sebagai ikhtiar, bukan itu tidak penting. Yuk saya bersama Lembaga Bahasa, sama Brida, sama Unram, nanti kalau tidak salah tanggal 25 kita akan ada pameran bursa pendidikan dan beasiswa. Jadi kita termasuk ini ikhtiarnya Lembaga Bahasa dan teman-teman 5 dari provinsi se-Indonesia yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan ini, untuk kita memberikan informasi sebesar-besarnya kepada masyarakat kita, anak didik kita, untuk bisa mengakses kesempatan belajar ke luar negeri dengan program beasiswa. Nah, bahkan kalau kami ini sudah kami diskusikan sama Kadis Dikbud, karena kewenangan kita pada SMA dan agar siswa-siswa kita bisa sekolah ke semua penjuru dunia. Bila perlu begitu kelas 3 itu penguatan kemampuan bahasa Inggrisnya. Bagaimana dia mengakses TOEFL, IELTS yang baik, sehingga program beasiswa yang ditawarkan oleh Bappenas, kemudian lembaga-lembaga pendidikan dunia dan lain sebagainya bisa diakses oleh mahasiswa kita. Itu saya dorong itu. Jadi bukan kita tidak memperhatikan program beasiswa, salah. Kami makanya hadirkan besok apa syarat-syarat siswa kita untuk bisa mengakses beasiswa itu. Bagaimana berkompetisi? Apa yang harus dilakukan? Kami sudah perintahkan Dikbud, Lembaga Bahasa, ayo perkuat kelas 3, kelas 2 mulai disiapkan TOEFL, IELTS-nya yang baik, sehingga begitu ada kesempatan beasiswa luar negeri, bila perlu ya jangankan 50%, sebanyak-banyaknya putra-putri siswa-siswi kita yang kelas 11, 12, terutama 12 yang akan melanjutkan itu bisa masuk di PTN, PTS dalam negeri, luar negeri melalui program beasiswa. Itu yang kita lakukan gitu. Jurusnya yang kita sesuaikan gitu. Ya, sumber pembiayaan berarti. Sumber pembiayaannya berarti. Nah, makanya tadi kan yang pertama itu teman-teman, tapi bukan berarti kalau ada yang gratis-gratis yang mau memberikan kita kejar terus. Kita kejar. Nanti kalau ada CSR yang mau memberikan kita pakai gitu. Seperti konsep awal Pak Gubernur dulu kan dari CSR, ya kan? Kita dukung, nggak berhenti, kita ikhtiar itu. Nah, tapi kalau dari APBD kan DPR juga nggak setuju. Iya kan, bukan ini kan semua spiritnya DPR dengan eksekutif akan menyehatkan anggaran. Tetapi kalau beasiswa sumbernya dari APBD, DPRD juga tidak setuju. Bagaimana Pak Anu? Siap. Bukan begitu? Mantap. Kepala Brida. Tanggal berapa kita adakan acara WOOD International
WIS namanya. Coba ngomong. Kutip. 25 November. 25 November kita akan Menghadirkan pertemuan 8.000 siswa kita harapkan hadir. Ayo berbondong-bondong, tempatnya di Unram, di Auditorium Yusuf Abu Bakar. Kita akan menandatangani MOU. Nah, baik Pemprov dengan lembaga-lembaga pendidikan luar negeri maupun di dalam negeri. Secara khusus misalnya saya dengan Perwijaya itu ingin sebanyak-banyaknya putra dari NTB ini bisa akses beasiswa seperti itu. Nah, teman-teman dari Kagama juga sedang berjuang bagaimana putra-putri ini bisa masuk Gajah Mada. Saya juga Kagama, begitu anunya. Dari UI dan lain sebagainya, kita berjuang untuk adik-adik kita ini punya kesempatan dengan mengakses beasiswa yang tersedia. Nah, tapi namanya beasiswa itu tentu butuhkan kompetisi tinggi, kebutuhan IELTS, TOEFL yang tinggi. Nah, itu yang kan saya bilang agar guru-guru lembaga bahasa dan kepala sekolah menyiapkan itu kelas 3 kita ini agar mereka memiliki keunggulan gitu. Ini sebenarnya berapa sih nih anggarannya kalau misalnya pengiriman baru itu sehingga dihentikan untuk itu gitu? Ini dia. Bervariasi, tidak sama semua, tergantung perguruan tinggi. Berarti lebih urgent revitalisasi nih daripada beasiswa. Jangan berpikirnya begitu. Kan nanya Mi. Jangan, tidak boleh berpikirnya Oke, siap. begitu. Nggak boleh.